ziarah. Niki dianggap sepele nggih sepele, jangan mboten sepele nggih mboten sepele. Karena ziarah niku setunggal. Seneng sing diziarahi. Wong ziarah niku lah ada rasa hormat dan senang kepada orang yang diziarahi. Nek gak seneng wong arep ziarah. Jadi sing diziarah itu wong soleh yang alim. Maka ini ketok sepele, rekreasi buatan rekreasi ini adalah bagian dari ikhlas spiritual.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Hadratul Mukarram Kiai Haji Wafi Hadratul Mukarramin Suryo pengurus NU Ranting Babat dan Suryo pengurus Fatayat Muslimat anggota tahlil Ansor kalian pun dengan kau memuliakan alhamdulillah alhamdulillah. Monggo kita tansah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipun paringi nikmat kali Allah nilai perjalanan kita ziarah datang makan pun Mbah Hasyim Asy'ari Mbah Yai Bisri Sansuri ngantos Bawahab dipun paringi lancar kali Allah Subhanahu wa taala sesuai jadwal. Dan alhamdulillah malih kita dipun paringi nikmat kali Allah kita saged pinanggih salah satu dari cucu Mbah Wahab Abdullah. Mak beliau putra pun Mbah Yai Aman. Mbah Yai Aman pernah nopo keponakan. Kenaan Mbah Wahab. Berarti kami dia Abdullah. Alhamdulillah. Kita nikmat kami Allah menika pun atas kita cacakan kita nyuwun mangke jauh pun samping beliau pun untuk memberikan semangat kepada kita semua karena pendapat itu termasuk kota lain pun mungkin lebih dari bukan kulit-kulit mereka karena bukunya orang Batak perjuangan menjadi dan untuk itu import tanggung panjenengan. Jadi kebetulan Ibu Sapi beri alhamdulillah ketua Tanfidia Jalan sudah kebetulan bergambar Pak Sofis Sekretaris Ibu Bendara Ibu Sedoyo Pengurus Maupun Kami Ansor Maupun Saking Sekretaris Subhan pada Wisma Sedoyo mungkin dari Sedoyo. Ya, terus Wafi menikah termasuk alumni langitan. Cuma kalau bukan menangi, Pak Sofi kasih menangi. Menangi kalau dadak eling, kurang nanti ingat Gus Wafi alumni langitan, TKT-katan, karena semangat kita ingin ketemu dari Duriah, dari Mawahab, Hasbullah. Alhamdulillah rencana kita ketemu Gus Salam karena Gus Salam ada masih luar kota. Jadi sebagai gantinya Allah memberikan nikmat juga sakit kebantu Gus Wafi alhamdulillah. Dia nanti dia pun Gus Safik ketua Ansor Jawa Timur. Gus Safik ini menantu dari Bapak Kiai Huda
bupati Tuban yang terdahulu. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan banyak ilmu dari beliaunya untuk memberikan semangat kita di dalam berjuang di Nahdlatul Ulama di bawah bendera dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para muassis Hasyim Asy'ari, Wahab, Kiai Bisri Samsuri. Dari saya cukup. Saya mohon nanti secukupnya Gus Wafi untuk memberikan tausiah, memberikan ilmu tentang Al-Quran kepada kita semua. Dari saya, Suratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Yang hormati Mahrus, Rasuliyah, NU Sahabat, Tualan Fidiyah, Sahabat Rofi, para bapak ibu semua jamaah, peserta ziarah, muassis Nahdlatul Ulama, NU Muslimat Fatayah, mungkin Ansor Ibnu PBNU yang saya hormati. Alhamdulillah, matur nuwun sanget kita pada sore hari ini bisa silaturahim. Nek kula ajane sarinten babat lebih rumin dados santri langitan hampir 7 tahun. Adik kelas salah trofi tasih kepanggih panjenengan yang biasa iki pokoke mboten asik wajahe tasih kepanggih. Nggih. Alhamdulillah dados nggih babat sobuan nek wae blonjo Jumat iki mesti macam babat kok. Dan alhamdulillah sore hari ini sangat silaturahim panjenengan semua. Tapi nggih ngapunten yang sangat ajane wau kampun kula siapaken ternyata Jawa nggih. Dan griya kula mesakaken panjenengan menggah bis mangke mandhap malih kok enggak mudhun kula sing ngalahi mriki. Terus menawi teman-teman sekalian kawipun mugi-mugi agenipun kula panjenengan silaturahim kados amal kesehatan kula panjenengan. Agenipun ya panjenengan silaturahim kata para muassis ziarah muassis mugi kados nampa wujud cinta kita pada sholihin. Bapak yang saya hormati, memang tradisi tiang NU niku nggih salah satu tradisi nggih ziarah. Niki dianggap sepele nggih sepele, jangan mboten sepele nggih mboten sepele. Karena ziarah niku setunggal seneng sing diziarahi. Wong ziarah niku lah ada rasa hormat dan senang kepada orang yang diziarahi. Nek gak seneng mos arepe ziarah. Jadi sing diziarah ini wong soleh yang alim, maka ini ketoke sepele rekreasi, bukan rekreasi ini adalah bagian dari ikhlas spiritual. Kita cinta kepada orang soleh, ketoke nggih mek ziarah tahlil kirim donga, tapi rasa cinta kita kepada orang soleh itu akan menimbulkan efek positif yang luar biasa kepada diri kita. Milo cinta kepada orang soleh itu menunjukkan ada sesuatu yang baik yang ditanam oleh Allah dalam hati kita. Nek mboten wonten rasa cinta kepada orang soleh, ya rasa-rasa nglakoni perkara ibadah rasa-rasa gane keduka seneng karo wong soleh. Milo pertama kali kita mengenalkan kepada anak-anak kita agar anak kita ini semangat ibadah nopo mengenalkan cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah itu agar anak-anak kita gampang melakoni syariat Kanjeng Nabi. Lah karena Kanjeng Nabi itu kan zamannya jauh, sekarang yang dilihat oleh kita dan orang anak-anak kita di era sekarang para kiai, para alim itu adalah pewarisnya Kanjeng Nabi. Ya, cinta kita juga perlu kita tumbuhkan kepada orang-orang soleh di sekitar kita, apa yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Karena ini adalah bagian dari cinta kita pada orang soleh agar kita diberi kemudahan untuk beribadah. Nek wong seneng iku mesti dikokon apa-apa mesti manut. Nggih. Wong seneng nek dikokon apa-apa manut. Lalu saya ujung contohnya kali Ustaz Mahrus wis cocok pengajiane.
karena Ustadz Mahrus niki napa tiyang sae, kita cocok remen. Dados nek pas Ustadz Mahrus niki pengaosan di kita mesti mendengarkan, kita eling. Rumiyin wonten Yai Syekh Rozi Babat. Kabeh seneng kalih pengaosan Yai Syekh Rozi. Dados nek pengajian mesti dirungokno, mulih jek eling, mergane seneng. Coba dong gak seneng. Maksud kayak pengajian bola balik ke bekas belas karena tidak ada rasa cinta. Maka tradisi ziarah ini adalah bagian dari bagian dari aktivitas keagamaan kita untuk memberikan semangat kita beribadah. Cinta kepada orang soleh itu nggak ada efek positif. Kita dalam hati kita menjadi dimudahkan untuk melakukan kebaikan, melakukan amal-amal soleh yang lain. Ibadah kepada Allah, takarub pada Gusti Allah niku dimulai dari cinta kepada orang-orang soleh, baik yang sudah wafat maupun yang masih ada. Maka ketoke sepele dan sing paling seneng ziarah di wong NU. Maka nek wong ngalor aku ziarah bareng wis gak direken. Ziarah adalah bagian dari cinta kita, wujud cinta kita pada orang-orang soleh sing diziarahi wong soleh. Mbah Kiai Hasyim, Mbah Kiai Wahab, Mbah Bisri ini pada eranya orang-orang yang luar biasa. Bahkan sampai sekarang pun sangat masih terasa apa yang dilakukan beliau tinggalannya, tinggalan NU ini masih dirasakan. Maka ini tidak salah kalau kita ziarah pada para ulama, para sholihin, aulia. Adalah bagian dari memberikan ibarat HP itu dicas, spiritualitas kita itu dicas agar semangat untuk beribadah setelah ziarah itu menjadi tinggi. Bapak yang saya hormati, juga tinggalannya para sesepuh-sesepuh kita ini NU bukan sekedar organisasinya. NU ini adalah pola pikir, pola beribadah, caranya ibadah lho koyo ngene. Cara berpikir memahami ajaran-ajaran agama itu seperti ini. Pun dipilih kalih para sesepuh-sesepuh kita melalui Nahdlatul Ulama. Jadi nggih kula panjenengan digampangno. Lah nek sakniki langsung dikongkon wis gak usah biasane ngomong gak usah NU-an sing penting Islam. Delok Islame model wong kados ngoten niku dos pundi. Bingung. Ya karena Islam itu bingung arepe piye, ngerancik Quran, ngerancik hadis tanpa ada peramunya. Ibarat napa nggih? Tukang jamu gawe jahe ku napa komposisine, ukurane jahene sakmene, ikine sakmene, iki sakmene ngerti. Kemudian diolah dadi jamu sing sekeco. Tapi nek mboten ngerti, jahene kalih kencure tak imbang. Diombe kurus wetenge. Nggih. Lah niki kula panjenengan niki melok NU nggih seperti itu. Wis pokoke manut apa yang digariskan oleh NU ya itu kita ikuti. Wis apa wong liya ngarani piye-piye mboten usah direken. Ibarat kita sudah diracikkan cara beribadah, cara beragama seperti ini, ya wis niku kita lakoni. Kita lakoni. Ning ngeracik dhewe. Ah nek wong-wong lintu-lintu ngeracik-ngeracik dhewe, ya mendem. Lah mereka nggak jelas kabeh akhirnya. Nggih, kula panjenengan diwarisi gampangane cara berpikir beragama seperti niki diwarisi oleh sesepuh-sesepuh kita dulu melalui Nahdlatul Ulama ya kita ikuti. Ya seperti inilah apa ulama-ulama kita beribadah. Bukan berarti napa lah kok gak nanggone Quran hadis. Ya Quran hadis tapi sudah melalui proses orang-orang alim yang meracik dalil-dalil jadilah sebuah aktivitas keagamaan yang kemudian diwariskan menjadi tradisi yang sekarang kita lakukan. Milo NU ini sudah dihidup-hidupkan, harus disiarkan bersama. Ini mboten wonten, wong sing gak jelas ini nanti akan memberikan pengertian kepada masyarakat yang pengertiannya menjadi gak karu-karuan. Milo ten Babat niki nggih, Babat niki daerah yang strategis. Lamongan, Jombang,
Jenegoro, Babat, napa Tuban kan perapatane ten mriku. Niku daerah rame. Mila aktivitas ekonominya tinggi, semangat beragamanya juga harus tinggi. Semangat beragamanya orang-orang di kota-kota niku harus tinggi karena napa? Godaane yo tinggi. Godaane tinggi. Nek wong desa-desa wis gak enek godaan macam-macam wis semangat. Tapi kados Jombang niki nggih rada perapatan Kediri mergi Jombang niku wong Kertosono nggih mlayune blonjo nggih ten Jombang. Wong Imbang niku nggih mlayune ten Jombang mboten ten Babak. Bapak Jombang. Nggih Jombang nggih, Babak ten Jombang. Nggih jeli-jeli aja Jombang kali Babak niku. Nggih Jombang nggih ngoten. Mila semangat beragamanya harus dikuatkan. Tidak dengan piye-piye tapi dengan tradisi keagamaannya dikuatkan. Tahlilan, dibaan, manakipan, apa malih nariahan, wis macam-macam. Itu semangat untuk menjaga kualitas keagamaan masyarakat. Mila napa malih bahasa ibu-ibu. Nek kanten mriki niku malam Jumat yasinan, malam Sabtu dibaan, malam Minggu nariahan, malam Selasa manakipan terus muter mawon. Nah niku sing njaga tradisi keagamaan nggih beliau-beliau itu sing liyane katut aurane, katut apa nggih efek positifnya auranya niku dadi sae dan kita sing gak melok-melok mel katutan jadi semangat beribadah karena ada yang menggerakkan seperti itu. Mila hanya dengan donya ingkang di diamanati masyarakat untuk menggerakkan Nahdlatul Ulama mugi-mugi saged istiqomah. Amin. Bukan sekedar NU, tapi ini adalah tanggung jawab untuk mengemban semangat keagamaannya masyarakat. Ten Ibnu tenggene muslimat fatayat sami mawon. Ibu-ibu muda gitu kita digerakkan. Bagian dari nek gak melok, nek gak ini sewu, nek gak dikelambeni fatayat, engko dikelambeni liyane. Ini gak dikelambeni Ansor, gak dikelambeni liyane. Ini gak dikelambeni NU, dikelambeni liyane padha wae. Maka di tengah masyarakat semacam-macam ini kadang kita butuh identitas. Butuh identitas. Nek gak nganggo identitas, ya gak jelas. Ya gak jelas apa bingung malah, bingung dhewe. Kadang-kadang kita perlu identitas itu. Nek gak gelem melok NU, kok mesti lak melok liyane. Ya mesti katut kalau kelompok napa saudara yang lain. Napa organisasi yang lain tak belum melok Ansor terus wis lak melok kelompok liyane. Maka kita ya belum gak belum di tengah masyarakat kadang butuh memberikan identitas seperti itu. Panjenengan semua menggerakkan identitas ke-NU-an itu dengan beberapa bahannya ya harus semangat. Ini adalah bagian dari menjaga merawat semangat beragamanya masyarakat melalui segala kegiatan-kegiatannya. Mila khidmatan NU niku bukan karena untuk dandani NU nih, tapi dandani awake dhewe. Kita gandol di NU, makanya sistemnya NU sudah di setting, sudah dibentuk oleh para sesepuh, orang alim-alim dan mungkin juga para wali-wali. Maka kita yang masuk NU itu dandani awake dhewe, dandani kita, bukan niatnya dandani NU. NU itu gak pakai organisasi mungkin tradisional, gak pakai temenan wis aku tak jadi pengurus saya dandani paling tambah benda. Nah, kita masuk ke NU ini niatnya ya untuk dandani kita dengan melalui khidmah di melaksanakan tugas-tugas ke NU-an. Salah satu cerita bagaimana NU itu kenapa sampai berkembang sampai sekarang. Mbah Kiai Wahab niku yang Mbah Kiai Wahab niku murid Mbah Hasyim. Termasuk adik pisanane Mbah Hasyim. Karena Mbah Kiai Wahab niku dengan Mbah Hasyim. Mbah Wahab dengan Mbah Hasyim niku adik kakak. Tiba kakak sing kakak niku Mbah Hasyim. Terus adik niku Mbah Wahab. Nah, terus secara nasab niku Mbah Hasyim dadi masih. Nggih. Dadi Mbah Wahab bin Hasbullah niku anake Mbah Fatimah. Mbah Fatimah nih betul. Nah, Mbah Fatimah niku enggak ada mbah namanya Mbah Layina. Layina niku enggak ada
putra ibu Mbah Hasim. Ibu Mbah Hasim, terus ibu ini nggak ada putra Mbah Hasim Askari. Jadi Mbah Ali adik kakak. Tapi secara umur, secara nasab itu sepuh Mbah Hasim, secara umur sepuh Mbah Hasim. Mbah Wahab ini nyantri dan Mbah Hasim. Nyantri dan Mbah Hasim Askari tentang Wiren. Nah, Mbah Wahab ini orang yang organisator, memang orang yang nggak bisa diam. Senengane organisasi lah, gitu. Senengane orang lapangan, tenggene pondok, tentang Wiren, termasuk tentang Langitan. Mbah Wahab nanti mandor tentang Langitan, Tetawang Sari sepanjang tenggene. Di terjadi Bangkalan, tenggene Mbah Hasim terus Mekah. Semuanya tempat-tempat yang di tempat ibadah itu beliau senengane organisasi, termasuk tentang Mekah. Mekah itu beliau mengorganisir Syarikat Islam cabang Mekah. Sampai akhirnya ketika pulang, ini menggerakkan masyarakat, caranya masyarakat ini ada organisasinya. Tahun 1926 itu NU lahir, tapi masyarakat kan orang Islam kabeh. Islam kan sudah ada, cuma label itu dilabeli NU tahun 1926. Itu sebelum mendirikan NU, sowan tengene Mbah Hasim, sowan tengene Mbah Khalil, minta petunjuk oleh kakak santri arep kepengin apa mesti sowan gurune. Dan ini 1 tahun setelah permintaan Mbah Khalil disetujui sama Mbah Hasim, disetujui sama Mbah Khalil melalui hasil istikharah berupa tongkat dan tasbih. Mbah Khalil menjawab dan Mbah Hasim menjawab dan Mbah Wahab merestui. Selain bukan sekedar pendirian NU itu tidak sekedar melalui istikharah para orang alim-alim itu. Menurut cerita yang berkembang dan beriki, Mbah Wahab niku nyurati Sunan Ampel. Nyurati Sunan Ampel mau minta doa restu NU mendirikan Nahdlatul Ulama, kumpulan ulama-ulama tanah Jawa. Terus sowan tenggene Mbah makam Sunan Ampel, surat ini ku dideket ten nginggile makam. Mbah Wahab ngeten. Iki nek surate 3 dina kas ilang, berarti wis mbaos Sunan Ampel. Nek surate ije-ije, berarti durung direspon karo Sunan Ampel. Hal seperti itu nek bagi orang alim itu biasa komunikasi dengan yang sampun sedo. Lah wong gubernur Mesir nyurati Sungai Nil ketika Sungai Nil kering. Gampang aja cuma miten babat gawane sat. Nah, disurati gawane. Sungai Nil itu nanti sat. Kali gubernur Mesir, Sungai Nil disurati kepada Sungai Nil. Mohon mata air kamu keluarkan airnya, dikirimi. Air mata dikirim surat, airnya keluar lagi. Jadi itu ngomong si makome, buatan kados itu panjenengan. Makome pun kaget makom seperti itu. Lah Mbah Kiwah juga seperti itu. Nyurati Mbah Sunan Ampel. Setelah 3 hari diparani, loh, kok nggak ono suratnya? Kalau surat, wis berarti di Sunan Ampel merestui NU didirikan. Maka kemudian didirikanlah Mbah Wahab semakin yakin mendirikan NU karena sudah direstui Sunan Ampel, sama direstui Mbah Khalil, Mbah Hasim, kemudian berdirilah Nahdlatul Ulama. Sampai sekarang kalau panjenengan mewarisi NU, mewarisi tidak sekedar organisasinya, tapi juga cara berpikir dan cara beribadah pun dipilih oleh kiai ulama-ulama dulu, para sesepuh-sesepuh kita. Dipilih maksudnya dipilih itu kados wau diracik wis kiai gak usah neko-neko. Mergane wong Jawa gak kabeh pinter. Nek wong gak pinter itu kabeh iso ngaji maca kitab kabeh kan gak nek gak iso ngaji kitab kan dipilih wis cara ibadahmu koyo ngene ae manut aku. Cara ibadahmu ngene ae maca iki ae kanggo meningkatkan keimanan. Mila kita ditinggali organisasi itu, ditinggali semua segala macam cara berpikir dan tradisi keagamaan Nahdlatul Ulama. Inilah warisan para ulama-ulama yang luar biasa. Ulama-ulama sak niki kalau biyen nggih enten
wiritane HP. Biyen wiritane kenceng iki wiritane HP. Sampai ten. Makane ulama-ulama dulu hebat-hebat. Sakniki nggih. Ya mungkin eranya berbeda. Eranya berbeda. Nah, terus apa yang sekarang diwariskan ke kita ini organisasi NU dengan segala banom-banomnya ini adalah bagian dari pengembangan organisasi NU yang dulu didirikan oleh para sesepuh-sesepuh kita, termasuk cara beragama, cara berpikir. Wis niki sing paling penak gak usah neko-neko. Makanya leres Kiai Mbah Gusmus nanti ngendikan wong saiki gak usah kakek takut dalil. Dalile yo kiai iku nglakoni apa ya iku dalile. Nek dikeki dalil kadang gak iso. Dikeki dalil yo gak ngerti. Makane dalile yo kiai ini nglakoni apa ya iku dalile. Kok nek kowe takok yo sowano kiai niki napa dikeki dalil baru ngerti. Tidak semua orang butuh didalili. Yo nek wong pinter. Lah nek wong gak pinter didalili malah ngeyel kamu. Maka dalil sikapnya kiai itu juga bagian dari dalil kita untuk melaksanakan aktivitas keagamaan. Maka beruntunglah kalau panjenengan sedaya kalau terlibat di NU, semoga ini menjadi wasilah kita untuk agar pada Gusti Allah, wasilah kita untuk ngopeni semangat beragamanya masyarakat dan sehingga menjadikan kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan dan juga keberkahan dari para muasis, para sesepuh-sepuh pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau kita cekap semanten aja pulau matur, mungkin manfaatipun, dengan maka, insyaallah Mbak Bat niki yang ini pinter-pinter, aktif-aktif, yang ini mungkin NU semakin ramai, semakin semangat. Karena kalau yakin, nek mboten diklambeni NU pasti diklambeni liyane. Nggih, napa malih putra-putri panjenengan mboten dicedhekno kalih NU, kok dicedheki wong liya. Nah, nek gak dicedheki NU dicedheki wong liya. Lah mending daripada dicedheki wong liya mending dicedhekno nang ngene Nahdlatul Ulama. Maka NU jelas iki warisane para yai-yai, para alim-alim, para wali-wali. Kalau kita ini pas sebentar, menakung mungkin mendapat pikiran pun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Ini barangkali ada satu pertanyaan, karena ini kesempatan kita ketemu dengan cucu daripada Mbak Wahab. Barangkali ada yang ingin mendapatkan jawaban, selama ini masih belum bisa mendapatkan ilmu yang lebih jelas, barangkali tentang sejarah bagaimana. Monggo satu saja barangkali untuk pertanyaan. Ini tidak pertanyaan. Nawi sejarah dan sebagainya, insya Allah sakit di pagi dan itu pada selesai. Tapi ini kalau kanca-kanca nyuwun ijazah ya, wirid. Kadang memang open itu nggih lagi bulet, kadang kita dicapai, kadang Ini soalnya bahasa pembangunan. nyuwun ijazah secara umum lah, apa bikin apa wirid kangge menguatkan apa ketika kita ini lagi sedang dalam Namun diri angel. ngopeni umat ini ada bulan umat ya secara umum lah. Nggih. Kiai-kiai ini gudang ijazah. Kula niki termasuk akhir-akhir niki dengan teman-teman Tetawak Beras ngempalaken wiritane para kiai-kiai sing rujukane bali ten Mbah Ki Wahab. Dadi Mbah Ki Wahab nanti ngijazaken terus akhirnya pundi ngoten dijaluk. Gampangane kula jaluk wiritane kula ijazah kula jenengan ijazahaken ten kula karena untuk mengumpulkan. Saya kira para kiai-kiai semua gudang ijazah mergi diwariskan dari ijazah dari guru-guru. Makanya NU termasuk di gudang ijazah niku NU. Donga-donga sing napa kangge diwiritno kangge napa mawon niku jane NU niki gudange kiai-kiai pondok niku. Mbah Ki Wahab niku kathah ijazahnya.
yang maksudnya aurat wiritan yang dibaca niku sepakat. Tapi sing didamel umum ijazah niku buat habib. Niki kangge napa mawon, hajat napa mawon. Wala habib bulan itu jasa syafaatu. Niku diwaos 100 kali. Ini ku wala habib bawah. Makanya mila termasuk niku salah satu napa nggih. Nek ziarah ten Baqi Wahab sak badhe tahlil, saya ini maos niku. Bu mulai asal peng 3 wala habib niku wonten sing ngarani peng 3, peng 11, peng 21, peng 100. Terus ziarah bibi. Nah niku napa niku kangge napa mawon ijazah insyaallah kangge hajat napa mawon saged. Kula banyak nggih merasakan Baqi Wahab niku nanti ten kapal ketika haji. Niku kapal kebakaran. Kuwabe bingung, termasuk nakodane bingung. Piye carane memadamkan api? Ternyata Baqi Wahab wis mlebu kamar maca wala habib. Wala habib akhirnya nggih apinya bisa dipadamkan. Padahal di tengah lautan seperti itu. Terus juga Baqi Wahab ketika menjawab pertanyaan umat, pertanyaan masyarakat tentang nopo Baqi Wahab niku bingung. Iki piye terusan? Akhirnya nggih mau jual habib. Akhirnya ketemu jawabannya. Oh, jawabannya ini. Setelah mau jual habib. Lalu kadang wal habib niku sing maos santri ini, nyeluk santri wis kalau maca wal habib ping 100 aku tak tulis. Setelah wal habib pun mandul, akhirnya nulis aja terus cocok gitu, satu cocok. Sadar ini bulat iki. Ini cerita dari putra putri beliau yang menyaksikan. Ketika beliau menulis apapun mandek, nggak ada inspirasi dan nggak ngerti jawabannya, manggil anak-anak santrinya untuk membaca ini. Akhirnya bisa menyelesaikan tulisan. Dan banyak lagi, itu biasanya ijazah amat terdapat beras untuk segala hajat. Kepingin di hajatin apa nggih diwaosaken niku. Nek kepingin anake ndang cepet oleh jodoh ngene iku kepingin menapa anake lulus sekolah ngene iku. Bayar utang nggih, lunas nggih, lunas nggih. Niku bisa karena niki termasuk sholawat. Sholawat itu kan napa mawon. Sholawat itu kangge ibaratnya itu kunci Inggris. Kunci Inggris itu kangge sembarang kali. Sembarang kali pokoknya dengan yakin masuk kula nggih buktikan beberapa kali pokoknya tak wacana wal habib niku alhamdulillah bisa menemukan jalan keluar meskipun harus dengan upaya akhirnya nggih menemukan jalan keluar. Insyaallah mai panjenengan kada hajat napa mawon kita anggap ijazah kiai-kiai itu biasa nopo sih. Ini mesti kata termasuk jasa amanahnya Baqi Wahab niku dan yang nopo nggih yang mboten khusus nek wiritan khususnya mesti kata tapi ini yang dijazahkan umum niku wal habib mau lek sol peng 3 wal habib kakek peng 3 peng 11 peng 21 peng 100 mangke terus balik wal habib peng 3 kemudian balik mau lek sol peng 3 nembe wal habib 1 kali. Nah ujungnya ini barangnya wal sing terakhir 1 kali niku ngencepno nih. Nah, sing bagian dincepno cek dan hasil hajat. Terus makanya ditutup ya Rabbil Mustafa kayak gitu. Nah, itu terus mulai asal peng 3 wala habib peng 900, mulai asal peng 3 wala habib 1 kali. 3 100 31. Nanti terakhir ditutup ya Rabbil Mustafa. Insyaallah niku kangge hajatipun napa mawon. Tawasule datang Kanjeng Nabi, Imam Busairi ini sing aran Burda, kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani Baqi Wahab. Niku ijazah amat biasane dijazahkan kadang sinten mawon termasuk santri-santri tamak beras niku kangge saking Baqi Wahab ini wal habib. Termasuk ketika ziarah Baqi Wahab setelah tahlil nggih maos niku. Mulai asal 3 wal habib 900 mulai asal 3 wal habib tunggal ditutup ya Rabbi. Gampang suka nggih. Insyaallah niki nggih sama mesti selawat itu
mau kunci Inggris kan dino kemawon insyaallah saged. Sarang-sarang sedaya kula terami iki ijazah. Kula terami. Kalau kita Jadi pun terserah. terserah. Ini kan bingung, zaman kantor beraninya. Banyak mulai asal bola balik walhamdulillah. Dan utang-utangnya tadi nggak tahu kan.